Halo, selamat bergabung Kak Kayla. Halo, selamat datang semuanya. Jadi hari ini briefing dulu ya. Kita akan bahas tentang pensiun dini. Tapi pensiun ini bukan karena pensiun berhalangan karena sakit atau karena udah nggak bisa kerja. Tapi today kita akan bahas tentang gimana sih caranya kita bisa bebas finansial di usia muda. Jadi kita bisa nggak bekerja dengan orientasi materi di usia yang tidak pada umumnya. Kan biasanya pensiun tuh usia 65, usia 50, usia 70. Tapi bisa aja kita pensiun di usia 20-an atau 30-an begitu. Oke, halo halo, selamat datang. Nanti kalau misalnya teman-teman di sini pengen tanya atau pengen juga sharing tentang pengalamannya di pensiun dini, bisa langsung aja request to speak ya. Nanti aku bakal ACC dan aku bakal naikin nih di podium agar kalian bisa sharing. Oke, halo, thank you ya udah datang. Again, today kita akan bahas tentang pensiun dini dan tidak seperti pensiun-pensiun pada umumnya yang karena berhalangan kerja atau sakit, tapi pensiun di sini adalah caranya kita bisa bekerja tapi orientasinya bukan materi begitu. Jadi lebih bebas finansial di usia muda kayak gitu. Siapa sih yang nggak mau ya? Oke, bagi teman-teman yang pengen sharing dan juga tanya-tanya lebih lanjut atau ke speakernya bisa langsung aja request to speak karena aku bakal langsung ACC. Oke, thank you yang baru datang. Selamat malam. Kita lagi nunggu speakernya ya. Coba. Oke, wah udah ada Kak Samuel nih. Aku invite to speak ya Kak. Boleh tolong di ACC nih. Oke. Oke, jadi again hari ini kita akan bahas mengenai pensiun dini. Jadi buat teman-teman yang penasaran tentang pensiun dini bisa stay tune dan pantengin terus sampai selesai. Dan seperti biasanya aku di sini nggak sendiri karena aku ditemani nih sama seseorang yang memang sekarang lagi mempersiapkan masa pensiun atau mempersiapkan kebebasan finansialnya nih di usia yang terbilang ya muda lah gitu. Jadi aku bersama Kak Samuel Ray. Halo Kak Samuel. Halo Debbie, Halo halo Kak. teman-teman Bro Spacer. Iya, gimana nih Kak kabarnya Kak Sam? Baik, baik. Thank you udah ngajak aku Twitter Space bareng. Gimana Iya, kabarmu, Deb? ya aku juga thank you banget Kak Samuel udah bisa setuju dan bisa menyempatkan waktunya gitu buat sharing sama audiens di sini. Nah, sebelum mulai Betul. nih Kak Sam, boleh nih Kak Samuel bisa sapa-sapa terus mungkin perkenalan singkat begitu Kak. Boleh. Selamat malam teman-teman semua. Aku jarang pakai Twitter Space, jadi mudah-mudahan malam ini bisa bermanfaat. Namaku Samuel, usia 33 tahun. Sudah jadi karyawan swasta kurang lebih 11 tahun. Profesi HRD saat ini, employer branding di salah satu perusahaan teknologi. um, Punya channel YouTube dan Instagram, dan ya nggak terlalu aktif di Twitter sih, cuman biasanya jadi pemantau dan kadang-kadang suka bikin tweet seputar kerjaan. Ya sesuai dengan topik malam ini aku diajak sama Growth Spacer untuk ngebahas pensiun dini. Mungkin ini related dengan konten-konten aku ya di YouTube. Aku sama istri suka sharing seputar keuangan dan kita punya goal untuk jadi bebas finansial di umur 35. Jadi ya mudah-mudahan bisa ngobrol santai sama teman-teman semua. Kalau ada yang mau ditanya, santai aja. Feel free to ask questions dan join juga di diskusinya. Thank you. Back to you, Debbie. Oke, thank you banget nih Kak Samuel sudah menyempatkan waktunya yang sangat-sangat sibuk gitu loh. Udah jadi konten kreator, jadi HRD, jadi influencer, YouTuber, employer branding. Wah, keren banget sih. Oke. Nah, buat teman-teman nih Kak, mungkin banyak nih teman-teman yang gabung di sini yang belum mengerti gitu loh tentang pensiun dini. Itu apa sih Kak? Jadi sebenarnya aku share sih, bukan, aku nggak bilang pensiun dini ya, aku bilang financial independence, bebas finansial. Soal pensiun dini itu kan sebenarnya pilihan ya, pilihan teman-teman setelah sudah bebas finansial nanti bekerja itu jadi optional, mau tetap bekerja atau ya sudah makan dari uang hasil investasi yang sudah dikumpulkan gitu kan. Jadi cara apa ada satu movement di Amerika Serikat, FIRE namanya, itu singkatan ya, Financial Independence Retire Early, bebas finansial, pensiun lebih awal gitu. Movement FIRE ini dimulai sebenarnya sudah lama, uh, dari tahun 90-an bahkan sudah ada gitu ya. Jadi basically apa yang mereka lakukan adalah mereka karyawan swasta juga sama seperti teman-teman dan saya, yang punya hobi menabung gitu ya. Jadi mereka hobi menabung, minimal itu 50% dari gajinya mereka tabung. 50% sampai bahkan ada yang 80%. Nah, tujuannya apa? Supaya mereka mau mengumpulkan yang namanya
FI number, financial independence number. Financial independence number ini adalah sejumlah uang, angkanya beda-beda ya tiap orang ya, tergantung dari pengeluarannya masing-masing. Sejumlah uang yang kalau sudah terkumpul angkanya, maka itu kita bisa dikatakan bebas finansial gitu. Jadi awal mulanya gitu sih di Amerika Serikat. Nah kemudian movement ini mulai spreading ke Asia Tenggara. Aku mungkin ya salah satu yang sering speak up tentang FIRE movement ini. Tapi aku juga lihat di ya content creator lain ada juga beberapa yang bikin, dan di luar negeri ada di Singapura, di Malaysia ada juga sih beberapa, aku lihat teman-teman content creator yang juga bikin konten ini. Ya mungkin jadi menarik karena generasi generasi millennials ya, sekarang kan millennials udah kepala tiga kan. Aku millennials kan are getting older ya. Millennials are having children, having other priorities in life Yes. gitu. Jadi mungkin movement ini juga mulai catching fire gitu, fire catching fire ya, di kalangan millennials, teman-teman millennials, karena kita udah mulai mungkin ya mungkin bukan jenuh ya, udah mulai terbagi gitu kali ya fokusnya, tidak lagi uh, melihat hidup tuh nggak cuma kerja loh ya, ternyata ada juga hal-hal lain yang aku pengen nikmati dalam hidup, Benar-benar. ngejar passion aku, ngejar um, apa bahkan mungkin sesimpel bisa main sama anak gitu ya. Terus juga mungkin kemarin-kemarin ngerasain pas pandemi WFH tuh gimana, enak ya bisa WFH nggak usah commuting ya gitu. Terus kepengen punya lifestyle seperti itu lagi, kepengen punya freedom untuk bisa decide your own work schedule gitu ya. Jam 5 udah tutup laptop itu, untuk bisa main sama anak gitu. Mungkin berangkat dari kegelisahan-kegelisahan itu, mungkin banyak juga yang akhirnya menangkap movement ini gitu dan mengerjakannya. Yang bikin berbeda adalah aku dan istriku itu memang kita hidupin langsung kan movement ini gitu. Kita share segala macam secara open budget kita. Ini di YouTube ya by the way buat teman-teman yang belum kenal. Jadi di YouTube kami share budget, kami share pola investasi kami share aset kami ada di mana aja. Itu semua informasinya teman-teman bisa dapetin available. Kita buka begitu aja. Nah mungkin itu yang menarik kali ya buat teman-teman ya. Aku juga tiap kali ngomongin budget tuh pasti yang nonton banyak gitu. Kayaknya orang-orang kepo nih aku nabungnya berapa gitu ya. Jadi Benar-benar. itu yang mungkin ini deh, bikin aku jadi salah satu content creator yang kalau frugal tuh kosem gitu. Nempelnya kayaknya gitu sekarang. Gitu. Oke, wah menarik menarik, Bang. Jadi Kak, tadi kan Kakak juga bahas tentang jadi kalau misalnya pensiun dini itu bisa diibaratkan kayak bebas finansial. Tapi kalau bebas finansial itu kita emang bebas seperti apa sih definisinya? Apakah emang punya tabungan seberapa atau sudah bisa nggak ada tanggungan lagi atau gimana tuh, Kak Sam? Oke, jadi bebas finansial itu pertama-tama mungkin ngejar debt free-nya dulu ya. Jadi Mm-mm. bebas hutang, bebas hutang. Kalau KPR sih aku nggak hitung sih, karena KPR biasanya panjang kan tenornya ya, bisa 30 tahun, bahkan ada yang lama segitu lama kan. Jadi Mm-mm. bebas hutang nih, meskipun aku sendiri sudah lunas KPR-nya, tapi mungkin buat teman-teman yang belum atau sedang dalam proses melunasi, aku rasa itu bisa dibilang tidak usah dihitung hutang gitu. Kalau mau menghitung FI number itu bisa di-exclude. Yang aku maksudkan hutang adalah misalkan teman-teman punya hutang konsumtif di kartu kredit, teman-teman punya cicilan mobil gitu ya. Itu yang relatif lebih pendek kan tenornya, biasanya cicilan mobil 4 sampai 5 tahun. Nah, itu dikejar supaya debt free, supaya tidak punya utang. Itu pertama. Terus kemudian belajar budgeting supaya teman-teman bisa tahu seberapa besar sih pengeluaran teman-teman tiap bulan. Nah, pengeluaran ini tentunya juga akan bergerak terus ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang usianya masih 20-an, coba mungkin set juga target pengeluaran teman-teman di usia 30-an, bahkan 40-an nanti kira-kira akan berapa. Karena ada riset yang bilang bahwa peak dari pengeluaran seseorang di masa hidupnya itu di usia 40-an. Usia 40-an nih asumsi anak-anaknya udah mulai pada gede, udah pada kuliah gitu. Jadi pengeluarannya bakal maksimal di usia tersebut gitu. Nah, jadi setelah teman-teman hitung pengeluarannya berapa, nah ada yang namanya 4% rule. 4% rule ini teman-teman bisa googling. Ini adalah berangkat dari satu riset di Amerika Serikat juga, oleh Trinity University ya, yang meriset namanya Bapak Bengen. Dia seorang manajer investasi di Amerika Serikat. Beliau
ingin tahu gitu, sebenarnya berapa sih jumlah persentase yang aman yang saya bisa ambil dari aset saya tiap tahunnya tanpa aset saya bisa tanpa saya menggerus aset saya. Jadi berapa angka yang aman gitu. Karena aset itu kan ketika kita investasikan dia pasti akan menghasilkan return gitu kan ya, meskipun returnnya berbeda-beda tiap tahun, kadang cuannya bagus, kadang cuannya rendah. Nah, kalau gue mau makan dari aset itu, angkanya berapa persen yang aman? Nah, singkat cerita, dia akhirnya menganalisa stock market di Amerika Serikat selama rentang waktu 30 tahun, 40 tahun ke belakang, ditemukanlah angka 4% ini. Jadi aman kalau kita bisa ngambil 4% saja dari aset kita tiap tahunnya, uh, untuk hidup gitu. Nah, itulah 4% rule. Nah, cara ngitungnya supaya kita dapat tadi FI number kita adalah angka pengeluaran kita dikali 300. Nah, ini mulai banyak angka nih, teman-teman, mudah-mudahan nggak roaming. Tapi nanti bisa googling juga 4% rule gitu ya. Kata kuncinya 4% rule, nanti bisa belajar sendiri. Tapi buat gambaran diskusi, pengeluaran kita berapa, nah itu dikali 300. Nah, itu uang segitu yang teman-teman harus kumpulin kalau teman-teman pensiun dini. Kalau teman-teman mau bebas finansial. Nah, cuma ya gede kan ya, bingung ya, langsung pada wah berapa miliar Benar-benar. tuh aku harus ngumpulin gitu kan. Nah, tapi the beauty of this number is semua dari kita bisa menyetel sendiri. Kita mau bebas finansialnya kapan? Kalau kita mau bebas finansialnya cepat, tentu ya kita harus memperkecil lifestyle kita, menyederhanakan lifestyle kita gitu ya. Yang tadinya mungkin update ganti gadgetnya setahun sekali, mungkin 3 tahun sekali sekarang atau 4 tahun sekali. Yang tadinya mungkin beli motor baru, mungkin kita bisa lebih hemat dengan beli motor bekas. Dan tadinya jajan di luar, mungkin bisa bawa bekal dari rumah. Gitu. Hal-hal seperti itu yang kita bisa um, yang kita bisa balance lah untuk supaya secara secara ya kita bisa kejar gitu angka-angka financial independence yang make sense buat kita. Atau yang nggak usah diburu-buru, bebas finansialnya nggak usah umur 35 kayak aku. Bisa juga bebas finansialnya umur 40, 50, itu juga masih hitungannya retire early gitu kan. Jadi sebenarnya ini cara menghitung aja sebenarnya, cara menghitung. Karena kan kita sebagai karyawan kadang tuh kita nggak tahu gitu kapan kita harus stop, sampai titik apa sih aku harus kerja. Kan pasti teman-teman kadang mikir ya kalau lagi capek-capeknya kerja, gila gue kayak gini sampai kapan ya gitu. Nah, sampai kapannya itu sebenarnya kejawab sama 4% rule. Kalau teman-teman mau ngitung. Jadi pengeluaran kali 300, nah itu angkanya segitu yang teman-teman butuhkan. Itu tentu saja dijaga ya tadi dengan pengeluarannya jangan naik terus. Kalau teman-teman naik gaji, naik pengeluaran, yang gede nanti lifestyle-nya bukan tabungannya gitu. Itu yang harus dijaga sebenarnya sama kita sama-sama. Jadi bebas finansial, pensiun dini ini bukan berarti kita kemudian um, minum jus jeruk gitu ya di pinggir pantai tiap hari gitu. Uh, mau pesta, mau party mau beli mobil sport, bukan. Justru ini kita mengatakan pada diri kita sendiri, oke, ini cukupnya aku, budgetnya segini, misalkan 15 juta, 20 juta, berapapun angkanya, sampai akhir hayatku, sampai akhir pensiun aku akan cukup dengan angka segini. Maka dari situ kita bisa dengan confident, kita bisa bilang oke, aku bisa ngumpulin, aku hanya perlu ngumpulin 3M, berapa M gitu untuk aku retire gitu. Jadi ini cara menghitung, teman-teman, don't be discouraged by the number, it will be a big number for you now. Tapi ya nggak perlu juga kalian retire early secepat aku gitu, 35. Kita memang ada di situasi di mana aku suami istri bekerja, terus sama-sama udah di level karir yang lumayan. Terus kami juga ada pemasukan sampingan dari sosial media gitu. Buat teman-teman yang malam ini dengar terus merasa angkanya gede dan jauh, ya nggak apa-apa. At least tapi kalian punya ibaratnya kita lagi di goa nih, goa yang gelap gitu. Di ujung tuh ada cahayanya. Kita bisa ngelihat cahayanya. Oh, cahayaku berarti aku harus ngumpulin duit segini untuk hidup. Atau bisa juga kesimpulannya, oh aku terlalu terlalu boros selama ini. Sebenarnya masih bisa aku kurang-kurangin expense-ku supaya apa? Supaya uang yang aku butuhkan lebih kecil dari ini. Gitu. Jadi permainannya itu aja, tinggal pensiunnya mau kapan, pensiun dengan budget berapa, nah itu kita bisa setel sendiri-sendiri gitu. Jadi bukan aku lagi jualan kelas atau jualan asuransi atau apa gitu ya. Ini adalah formula simpel matematika yang kita semua bisa pakai untuk hitung berapa uang yang kita perlukan untuk bisa bebas finansial. Gitu. Oke, wah. Wah, menarik banget nih, Kak. Tapi Kakak, jadi kalau misalnya diibaratkan ya pensiun dini atau bebas finansial tuh saat kita ada di, keadaan di mana nggak punya utang, terus pengeluarannya bisa tercukupi setiap bulan dengan aset kita, dan kita
Bisanya cuman bisa ngambil 4% ya, Kak, dari Iya, yang tabungan kita gitu. ya, betul. Jadi 4% itu, kenapa 4%? Karena itu berdasarkan asumsi bahwa return investasi kita tuh 7% per tahun. Jadi 7%, 4%-nya kita makan buat hidup gitu ya. Kemudian 3%-nya kita kembalikan ke pokok investasi kita untuk berputar lagi, untuk bekerja lagi, uangnya bekerja untuk kita, menghasilkan uang lagi, gitu. Ini kalau teman-teman mau iseng gitu ya, cari aja apa namanya financial independence calculator gitu, googling aja. Teman-teman akan lihat justru kalau kita bisa konsisten, itu justru uangnya nggak bakal habis-habis. Yang tadinya kalian ngumpulin 3M, misalkan kalian kasih waktu 20-30 tahun untuk berkembang, itu bisa jadi puluhan M. Hanya dengan didiamin aja, ditaruh di instrumen investasi yang 7% tadi gitu. Dan nyari 7% di Indonesia itu nggak susah. Masih banyak apa namanya instrumen-instrumen investasi yang 6%, 7% kita bisa dapatkan dengan mudah gitu ya. Sekarang aku nggak terlalu update, mungkin bisa cek ada reksadana pasar uang, ada deposito berjangka dari digital bank, itu yang bunganya juga cukup cukup kompetitif gitu segitu. Nanti kalau teman-teman makin advance, belajar lagi saham, belajar lagi indeks saham gitu ya, itu juga bisa tentu memberikan return yang lebih kompetitif gitu. Cuman for side note, 7% tiap tahun ini bukan berarti steady ya, 7%, 7%, 7% gitu. Akan ada tahun-tahun di mana kayak kita tahun ini nih, investasi kita akan turun gitu kan. Ini kan IHSG lagi merah nih hari ini, gara-gara ada inflasi di Amerika Serikat kan. Nah itu bisa aja terjadi. Jadi ada tahun-tahun di mana kita turun, naik, yang dimaksud 7% itu adalah average-nya. Average dalam jangka waktu 10 tahun, 20 tahun gitu. Oke, wah. Mm-mm. BTW Kak, ini aku juga lihat nih di akun YouTube Kak Samuel. Mm-mm. Bagi yang mau cek dan lebih lengkapnya nih kayak tips-tips keuangan dan mungkin tentang frugal living dan bebas finansial bisa langsung cek di Samuel and Claudia ya Kak di YouTube Boleh. bisa di-search aja. Nah, Mm-mm. aku baru lihat nih Kak di video yang 1 bulan lalu. Judulnya ini, tahun ini tanda kurung kayaknya kami bebas finansial. Mm. Wah, targetnya 35 tapi di tahun ini kayaknya udah bisa lepas ya Kak. Udah bisa Kayaknya iya. lepas. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, karena kok kayaknya Kakak cepet banget nih ya, udah di Uh-uh. umur muda banget, padahal juga punya, tanggungan seperti anak dan juga Mm. keluarga kan. Nah itu kalau boleh tahu konsep bebas finansial ini, pensiun dini ini, Kakak Mm. udah tahu dari umur berapa dan udah mulai mempersiapkannya dari umur berapa tuh Kak, Sam? Oke, good question, Deb. Aku jadi dari awal bekerja itu emang udah dapat udah punya kesadaran lah gitu untuk ya ini income jangan semuanya dipakai, harus ada nabungnya gitu. Jadi em, memang belajar soal reksadana, belajar soal investasi itu juga udah cukup awal sih dari awal tahun pertama tahun kedua aku bekerja gitu. Em, jadi emang pola pola menabung bareng istri ini aku udah jalanin dari 11 tahun yang lalu gitu ya dari awal kita kerja gitu. Dan tentunya tidak hanya menabung aja. Jadi menabung itu satu hal, tapi juga kita kerja keras dalam trying to grow our career. Nah kebetulan sama-sama aku dan istri ini nggak berbisnis, kami tidak punya bisnis apa-apa sampai ya mungkin kalau bisa dibilang content creator ini adalah bisnis ya dari tahun 2019 baru baru kita mulai dan baru ada monetization-nya itu mungkin tahun 2021 baru ada. Jadi baru setahun sebenarnya gitu ya. Jadi kalau dibilang apakah ini karena konten, ya konten mungkin mempercepat, tapi itu baru terjadi 1-2 tahun terakhir. Tapi sebenarnya perjalanan ini udah kami jalani 10 tahun, 11 tahun ke belakang. Nah, Mmm, selain dari berhemat tadi ya, berhematnya maksudnya semua juga bisa lakukan gitu. Kayak misalkan uh, apa kalau mau hangout cari tempat yang promo gitu kan teman-teman juga pasti jago cari promo-promoan kan. Terus kalau mau makan di kantor ya bawa bekal, jangan jajan gitu. Kalau jajan pun bawa air putih dari dispenser gitu ya, bawa botol minum. Hal-hal sepele kayak gitu adds up. Terus juga kalau kami mau traveling misalkan setelah berkeluarga gitu ya, kami datang ke travel agent itu bukan bilang kami mau ke negara tertentu, kami bilangnya sekarang lagi paling murah negara apa gitu, tiket paling murah negara apa. Jadi kami nggak milih, pokoknya negaranya kami belum pernah pergi dan tiketnya murah kami pergi, kami coba pergi. Sekarang sih agak susah ya karena udah ada anak, jadi nggak sebebas itu. Cuman dulu pas masih apa namanya, maksudnya single, maksudnya menikah tapi baru berdua, nah itu yang kami lakukan. Jadi tiap kali jalan-jalan kami cari destinasi yang paling murah gitu. Sebenarnya yang kami lakukan dari sisi berhemat, aku yakin teman-teman di sini juga banyak yang udah tahu caranya lah gitu, cari cari transportasi yang paling ekonomis dan segala macam.
Di sisi lain itu kan hal-hal yang kita bisa kendalikan gitu ya, penghasilan kita berapa tiap bulan kita tahu, kita bisa kendalikan. Nah, hal-hal yang di luar itu yang kita nggak bisa kendalikan, kita ya berusaha sebaik-baiknya juga untuk meningkatkan income kita. Kalau aku jujur memang meningkatkan income-nya lewat jalur pindah kantor. Jadi dalam 10 tahun, 11 tahun bekerja, kantorku udah 8 atau 9. Ini teman-teman bisa cek di LinkedIn aku sampai lupa. Jadi kurang lebih 1-2 tahun sekali pindah kantor. Dan tiap kali pindah itu ya tentu ada increment ya gitu. Nah jadi ini juga salah satu hal yang kami lakukan. Kalau istriku juga ada increment dalam salary-nya, dalam karirnya, tapi dia nggak sekutu loncat aku. Dia dapat internal promotion beberapa kali. Dia kerja di beberapa perusahaan Jepang ya. Jadi kalau perusahaan Jepang kan lebih agak konservatif ya, tidak terlalu bisa menerima kutu loncat gitu. Jadi buat istriku jalurnya dia lebih ke internal promotion. Nah tapi ya itu, kita semua sama-sama berkarir, sama-sama berusaha hidup sederhana. Soal kebutuhan hidup juga gitu. Kami juga tidak ada beda teman-teman yang lain yang di sini yang punya kebutuhan mau menikah, punya rumah, beli mobil, beli motor gitu ya. Itu semua kami lalui tanpa bantuan dari orang tua. Jadi sama-sama orang tua kami bilang bahwa tanggung jawab papa mama selesai nguliahin kamu, kamu udah kerja, sekarang kamu mau nikah, mau ngapain, cari uang sendiri gitu. Jadi ya udah, kami pun belajar gimana budgeting, gimana mendapatkan wedding yang ya ala kadar, bukan ala kadar ya, maksudnya sesuai dengan keinginan kami tapi juga sesuai dengan budget kami, jadi tetap realis gitu. Ini juga videonya teman-teman bisa tonton sih, kita udah banyak bahas soal ini, gimana caranya dapat wedding yang dalam tanda kutip mewah tapi tetap budget friendly gitu. Jadi secara sadar aja. Terus setelah wedding kemudian kita beli rumah, habis beli rumah beberapa tahun kemudian beli mobil gitu. Jadi semua kita lalui pelan-pelan ya. Pada saat setelah menikah tabungan nol lagi gitu, tapi habis itu ngumpulin lagi, sama kok, prosesnya sama aja dengan teman-teman gitu. Sebenarnya yang kami laluin sama aja. Mungkin satu lagi soal kebutuhan hidup ini ya, mungkin hal yang kami tekankan ke diri kami sendiri adalah lakukannya satu-satu, mau semua. Kan itu ya, mobil, rumah, nikah gitu. Kayaknya mana duluan nih. Terserah teman-teman mana duluan tergantung prioritasnya. Tapi yang jelas jangan berbarengan, jangan semua mau gitu. Aku pernah dapat quote dalam bahasa Inggris, you can afford anything but you cannot afford everything. Kamu mau apa aja bisa, boleh, mau mobil, mau rumah, mau motor baru, mau jalan-jalan keluar negeri bisa, boleh, silakan, banyak mau tuh boleh. Tapi mau semua nggak bisa, kamu harus kerjain satu-satu gitu. Itu artinya kayak gitu kira-kira. Nah itu yang kita jalanin 11 tahun ini, lewat juga gitu, by the grace of God ya. Jadi itu dari sisi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah untuk karirnya, ya di sisi yang kita nggak bisa kendalikan adalah kita nggak tahu ya, yang namanya income itu kan setiap orang ada porsinya masing-masing, setiap orang ada jatahnya masing-masing gitu. Tapi yang kami lakukan pokoknya berkarir sebaik-baiknya, fokus ke apa yang kami kerjain, berikan value baik, nanti perusahaan yang menghargai gitu. Itu yang memang agak susah dikontrol nih gitu. Nanti teman-teman, aku udah berikan terbaik, perusahaanku nggak menghargai. Nah itu memang beda-beda nih case-nya gitu ya. Tiap-tiap orang akan mengalami situasi yang berbeda dalam karirnya. Tapi yang aku mau tekankan adalah tadi kita udah bicara hemat, kemudian kedua ini kita bicara soal ningkatin penghasilan. Jadi ningkatin penghasilan juga harus diusahakan, baik itu teman berusaha dari kantor maupun punya side hustle, itu nggak apa-apa banget, selama nggak melanggar aturan kantor ya. Terus yang ketiga, belajar investasi. Itu. Jadi tiga pilar ini sih menurutku yang penting buat dilakuin. Belajar investasinya juga mulai dari nol banget, bener-bener dari belajar ngumpulin uang ya biasa gitu ya, taruh di rekening bank itu, yang belum kalau teman-teman saat ini belum ngerti gitu, belum ngerti saham, belum ngerti apa, ya nggak apa-apa, yang penting belajar ngumpulin uangnya dulu, belajar budgeting dulu, belajar keuangannya rapi, nanti pelan-pelan pintar sendiri pasti. Habis itu belajar soal deposito, belajar soal reksadana, belajar soal saham, mungkin yang mau belajar kripto silakan gitu ya. Jadi bertahap, berproses, makin lama teman-teman juga harus makin pintar mengelola uang teman-teman, karena kan makin dikumpulin uangnya kan makin banyak
gitu kan. Kalau ilmu kita segitu-segitu aja kan bahaya ya, kita jadi nggak bisa jagain uang kita yang makin banyak itu gitu. Jadi tidak hanya berhemat, tapi juga meningkatkan income, dan yang ketiga meningkatkan skill teman-teman dalam berinvestasi gitu. Wow, sudah menjawab banyak pertanyaan Kak sebelum aku. Oke, aku mau recap dikit nih Kak. Jadi Kakak Mm-mm. sudah 10 tahun ya merencanakan atau mempersiapkan bebas finansial ini. Ya, Dan caranya pun juga semuanya dilakuin dari side hustle, lalu dari switching karir, maksudnya menambah income, ya, lalu juga belajar investasi, dan juga yang paling penting dari stylenya ya Kak, kita kontrol juga. Nah, ya, ngomong-ngomong soal lifestyle, sebenarnya Kakak kan sering banget ngomongin tentang frugal living, bener ya? ya, Nah, ya. itu sebenarnya bagaimana sih Kak, dan apa nih yang bisa kita terapkan dari frugal living ini? Jadi frugal living itu mungkin masuk ke dalam tadi ya, berhematnya tadi, sisi berhematnya. Karena aku percaya berhemat itu kita semua bisa lakukan. Kalau naikin income susah ngomongnya, itu ada faktor hokinya juga gitu kan, selain kerja Benar. keras. Tapi untuk berhemat kita semua bisa lakukan. Nah, cara hidup frugal yang paling gampang adalah gimana ya, budgeting dulu. Mau nggak mau harus budgeting. Meskipun apa di luar sana mungkin bilang jangan berhemat, atau budgeting sudah usang segala macam. Ya, menurutku sih bukan soal usang nggak usang ya, tapi coba sampai sekarang kamu coba tanya teman-teman kalian yang pengusaha, atau coba cek di kantor gitu. Ada nggak kantor yang nggak ada departemen finance-nya? Nggak mungkin kan? Iya Departemen benar. finance itu salah satu departemen yang harus ada biasa untuk support satu perusahaan. Itu yang biasa pertama-tama harus ada dulu. Yang dicari orang finance dulu biasanya kalau kita membuka kantor. Baru nanti IT, baru nanti HRD gitu. Tapi finance pasti utama cari dulu. Kenapa? Karena sebagai kantor dia menyadari kalau dia nggak ngatur keuangan dengan benar. Misalkan kamu mau dagang gitu ya, kamu mau dagang, cash flow kamu nggak benar, kamu nggak bisa bayar supplier, kamu nggak bisa jualan, atau apa, barang macet gitu ya, ada pembelian tapi kamu belum terima uang masuk, nggak bisa ambil barang dari supplier, kayak gitu-gitu kan harus dikelola, harus ada manajemen keuangan ini. Sebenarnya hidup kita sama gitu, hidup kita sama juga, kita harus perlakukan seperti bisnis kecil gitu. Bisnisnya adalah bisnis bisnis bernama Samuel Ray, bernama Debbie gitu. Yang tanggung jawab adalah kita sendiri. Jadi apa namanya, si budgeting ini, um, pertama-tama fungsinya apa? Fungsinya untuk mengetahui sebenarnya posisi keuangan kita sehat atau tidak. Kita punya uang sisa atau malah nombok terus tiap bulan. Nombok sama apa? Nombok sama pay letter, nombok sama kartu kredit, utang lain-lain yang kita sebenarnya tidak mampu untuk handle gitu dalam keuangan kita sekarang. Nah, itu yang harus kita handle dulu. Cara budgetingnya juga sebenarnya kalau teman-teman mau cara ikut tradisional juga, aku masih lakukan gitu ya. Aku masih ngumpulin struk, misalkan bayar tol, bayar parkir, bayar bensin, itu aku masih ngumpulin struk sampai sekarang. Wow. Iya, bayar restoran gitu ya, tiap tiap makan sama keluarga itu kita ngumpulin struk, dan kita punya pembukuannya gitu. Tapi kalau teman-teman malas gitu misalkan, apa, malas kok kayak gitu, bisa juga misalkan pakai aplikasi elektronik, e-money ya. Jadi teman-teman punya punya uang elektronik di ijo, di oren, atau di mana gitu ya. Aplikasi-aplikasi itu kan tiap bulan ada dikirimin trackernya. Nah, mungkin bisa dari situ dicatat. Atau teman-teman bisa lihat statement kartu kredit. Semua pengeluaran teman-teman masukin ke kartu kredit gitu ya. Mau beli apa? Beli boba, masukin kartu kredit, mau beli bensin, masukin kartu kredit, semuanya. Hampir semua kan sekarang terima kartu kredit. Di akhir bulan kan ada statementnya. Nah, dari statement itu baru teman-teman kelihatan budgetnya seperti apa. Langkah pertamanya itu. Jadi sebenarnya frugal living ini bukan bukan harus ikut kelas, atau bukan harus follow kosem dulu gitu. Meskipun ya terima kasih kalau follow, saya senang aja. Nambah followernya lumayan. Tapi frugal living ini matematika gitu. Bukan bukan sesuatu yang kamu harus ngikutin seseorang dulu baru kamu bisa jalanin. Nggak ada kelasnya, nggak ada aliran tertentu. Pokoknya kamu budgeting dulu. Nah, habis budgeting ngapain? Habis budgeting kamu kan jadi tahu dari pengeluaran kamu tiap bulan, porsinya paling besar mana? Porsinya yang nanti kan kamu kayak ngaca gitu. Oh, ternyata pengeluaranku cukup besar ya di titik-titik-titik gitu. Nah, yang titik-titik-titik ini artinya hal-hal yang sebenarnya kamu nggak rela ngeluarin uang segitu untuk hal tersebut. Nah, ini beda-beda buat tiap orang. Ada yang misalkan uh, untuk apa? Untuk skincare misalkan. Ada yang misalkan untuk jajan jajan ngafe gitu. Ada yang misalkan hangout weekendnya kebablasan. Nah, ini beda-beda untuk tiap orang, dan sekali lagi frugal living ini bukan soal membanding-bandingkan gaya hidup. Frugal living ini tidak ada judgement. Tidak ada yang bilang
frugal living nggak boleh party, atau frugal living tidak boleh beli tas mahal. Boleh gitu. Selama kalian mampu dan selama kalian menikmati manfaatnya dari mengkonsumsi hal tersebut, silahkan konsumsi. Tapi ya itu tadi kan pepatah yang kita udah sebut di awal ya, you can afford anything, but you cannot afford everything. Banyak mau boleh, silakan banyak mau, tapi sadarilah bahwa gajimu terbatas gitu. Ya kan, gajimu terbatas dan nanti akan habis loh. Kalau habis semua nggak mau ditabung kapan? Masa kamu mau hidup gaji habis nol tiap bulan? Kalau besok dipecat gimana? Kalau besok nggak ada kerjaan gimana? Nggak pernah nabung gimana? Itu juga harus dipikirin gitu. Jadi, nah apa yang mau dikorbankan ya terserah kamu. Kalau kita misalkan, kalau cerita aku sama Chloe ini bukan berarti kita paling benar ya. Kita misalkan kita mengorbankan makan siang di kantor. Kalau orang-orang mungkin senang makan siang di kantor, nge-mall, makan di tempat yang seru gitu ya, nyobain kafe baru, nyobain restoran baru. Nah, buat kita itu nggak ada value. Buat kita makan siang di kantor adalah makan siang sebentar, set makan, habis itu balik kerja lagi, cepat pulang. Kita pengen cepat pulang gitu ya. Nah, jadi buat kita yang di kantor ngeluarin duit itu nggak ada value. Jadi mendingan uangnya disimpan untuk ngapain? Untuk menikmati weekend bersama-sama aku, Cloud dan Hana, bersama-sama keluarga. Mendingan uangnya kita pakai buat ke situ. Nah, ini bisa jadi berbeda buat teman-teman. Bisa jadi di antara teman-teman ada yang bilang, tapi aku suka makan siang. Ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau memang kalau namanya budgeting, kalau memang kita mau memperbaiki posisi keuangan, harus ada hal-hal yang kita korbanin gitu. Misalkan kalian mau pertahankan makan siang di kantor, oke. Tapi apa nih hal lain yang kalian bisa kurangin gitu. Kayak apa? Karena balik-balik lagi, semuanya matematika. Keuangan itu semuanya matematika. Kamu pakai uangnya sekarang, habisin, ya udah berarti kamu sedang minjem dari diri kamu 20 tahun lagi. Gitu. Itu matematika sederhana gitu kan. Kalau uang itu kamu bisa investasikan, kalau uang itu bisa kamu bikin dia bekerja buat kamu, ya tentu kan kamu sedang membantu diri kamu untuk pensiun lebih cepat, untuk bisa bebas finansial lebih cepat. Gitu sih. Jadi mulainya gimana? Mulainya dari budgeting, belajar cari tahu dulu dari lifestyle aku kira-kira apa yang aku bisa optimalkan supaya uangku ada sisanya untuk ditabung gitu. Wah, keren banget nih, Sam. Jadi intinya lah kalau misalnya frugal living, it doesn't mean kamu harus hemat sehemat mungkin, tapi lebih mind your spending gitu ya, Kak Sam? Betul. Karena apa namanya? Memang ada sih aliran frugal. Tadi siang kalau nggak salah OTW Fire posting ada keluarga di Amerika Serikat, anaknya 9, terus hidup frugal gitu. Dia beli barang semua apa diskonan segala macam. Memang ada yang ekstrimnya seperti itu. Atau misalkan ada yang nabung 80% dari gajinya. Terus jadi meskipun dia misalkan gaji 100 juta, nabung 80% kan tinggal 20 juta gitu ya. Jadi sebenarnya dia bisa hidup seperti sultan, tapi 20 juta tuh ya mungkin lifestyle manager lah ya, lifestyle manager di Jakarta gitu. Nah, dia memaksa dirinya untuk turun ke lifestyle tersebut. Nah, ini kan masalah conviction. Conviction tuh apa ya? Kepercayaan kalian masing-masing sampai sejauh mana kalian mau hidup frugal tuh sampai sejauh mana. Karena frugal living itu bukan kayak minimalism. Minimalism tuh kayak ada spiritual enlightenment yang harus dicapai gitu kan. Dengan aku menanggalkan keterikatanku pada barang-barang ini, aku mencapai apa kedekatanku pada sang ilahi atau gimana gitu. Frugal living is not about that. Frugal living is just matematika gitu. Frugal living ini cuman intinya gimana caranya kalian mengoptimalkan budget kalian supaya ada sisanya tiap bulan untuk ditabung dan diinvestasikan gitu. Nah, berapa besar ya tentunya semakin besar semakin bagus karena semakin besar tabungan yang teman-teman kumpulkan. Tadi ingat 4% rule ya. Angka yang kita mau capai ada 3M, 1M berapa. Nah, semakin banyak yang kalian tabung kan semakin cepat terkumpulnya uangnya. Kan itu matematika gitu kan. 1 tambah 1 2 ya dan seterusnya gitu kan. Kalau ditambah terus ya tambah banyak. Kalau dipakai terus uangnya ya habis gitu. Intinya itu aja matematika. Nah, apa yang mau kalian korbankan itu terserah kalian gitu. Jadi aku juga sering tanya itu kosnya frugal living tapi istrinya tasnya mahal-mahal. Ya karena memang dia suka tas mahal gitu. Ada kesukaan, ada hobi. Namanya kita manusia kan pasti punya hobi, punya punya apa hal-hal yang kita pengen capai gitu ya. Gitu. Nah, tapi ada juga hal-hal lain yang dia korbankan gitu. Kayak misalkan baju dia belinya mungkin yang biasa aja. Terus aku misalkan beli gadget gitu ya, beli gadget nunggu misalkan gadgetnya udah keluar setengah tahun atau 1 tahun, jadi bisa beli lebih murah gitu. Tapi aku beli gadget yang gambar buah gitu.
Karena aku nggak suka yang merek lain. Aku cuma suka gadget yang ada gambar buahnya. Gitu. Nah itu kan conviction aku. Aku sukanya gadget gambar buah. Gitu. Tapi aku ngakalinnya gimana? Belinya misalkan setahun setelah modelnya keluar, jadi harganya agak turun. Pakainya yang lama. Gitu. Ini aku punya laptop tadi ya gadget gambar buah tadi udah lebih dari 10 tahun pakai di rumah gitu. Itu sekarang dipakai buat ngerjain admin, buat nulis gitu. Kita pakai dengan awet gitu. Jadi sebenarnya boleh sih buat teman-teman untuk punya keinginan, punya hobi yang nggak apa-apa gitu. Namanya hidup kan kita harus nikmati uang kita juga. Nggak semua buat ditaruh di masa depan. Tapi balance-nya di mana ya kalian yang tahu sendiri gitu. Gitu sih. Setuju banget sih Kak Sam. Jadi emang kalau misalnya emang nih pengen yang fancy-fancy, it's okay, tapi juga harus tahu resikonya gitu ya. Dan emang harus balance juga karena kalau misalnya kita maunya yang fancy terus, ya terus kapan kita bisa bisa nabungnya dan bisa Betul. bebas lah dan secara finansial nantinya di masa tua. Oke. Betul. Nah, kalau misalnya nih Kak Sam kan istilahnya kerja lah ya, kerja jadi di korporat. Nah, orang-orang tuh mikirnya emang kalau misalnya kerja emang bisa Kak ya kayak nabung sebaik-baiknya berapa sih dan lain-lain. Nah, biasanya Kak Sam dapat nggak sih tantangan-tantangan gitu selama menjalani mempersiapkan bebas finansial ini? Bisa, iya ada pasti. Jadi tentu kita tidak bisa pungkiri bahwa semakin kecil gajinya semakin susah menabung. Itu dulu. Jadi memang kejarlah gaji setinggi-tingginya, as much as you can. Kalau aku selalu bilang dari awal aku konten di 2019 aku bilang passion nggak bisa dimakan, kejarlah gaji, pengalaman atau gaji, aku selalu bilang gitu. Sampai sekarang aku konsisten ngomong begitu, gitu. Meskipun aku HRD ya. Tapi ya tentu perusahaan juga di sisi lain harus cengli dong, cenglinya itu maksudnya itu ada Hana, sorry. Hana kamar dulu ya sama mama ya. Iya, jadi si gajinya kita gimana caranya kita bisa digaji tinggi, ya kita harus deliver value yang pantas gitu, sesuai dengan yang dicari sama perusahaan. Itu yang people don't get gitu. People think, okay, I'm here longer, so I should be paid more. Atau I'm more senior than this person, atau aku promoted atau gimana. Enggak, perusahaan itu ngelihat value gitu. Kamu punya value, pantas kayak dibayar segini gitu. Dan di sisi lain juga kalau kamu nyari gaji di perusahaan, kamu merasa value kamu udah lebih tapi nggak dikasih gaji tersebut, ya pindah itu nggak apa-apa gitu. Kalau pada follow Walk Salaryman yang komikus dari Singapura, hari ini mereka keluarin konten tentang kutu loncat, itu bagus banget kontennya. Jadi loyalitas itu juga dua arah teman-teman. Kamu loyal sama perusahaan, tapi perusahaan memperlakukan kamu dengan loyal apa enggak? Kamu diganjar setimpal nggak sama waktu yang kamu berikan buat perusahaan? Kan kita jadi karyawan, kita jual waktu. Waktu yang kita nggak bisa dapatkan kembali. Waktu kamu harganya kamu sejam tahun 2012 Samuel baru mulai kerja sama Samuel sekarang 2022 10 tahun kemudian, masa sama harganya sejam? Kan nggak mau, kita ada di tempat yang sama terus gitu. Jadi kita juga harus ningkatin value dan kita harus cerdas nyari perusahaan yang mau bayar kita segitu gitu. Itu satu dulu soal gaji ya, kita set aside soal gaji. Nah, terus kedua soal tanggung jawab tadi, challenges tadi. Nah, ini real case, Klau itu sandwich generation dan datang dari keluarga yang tidak mengelola keuangan dengan baik. Aku juga sama, keluargaku juga tidak mengelola keuangan dengan baik. Tapi tidak sampai ada hutang yang harus aku bayarin. Nah, dia sempat ada masanya tuh di awal berkarir, dia bayarin utang orang tuanya tuh sampai 60% dari gajinya. Gajinya cuma 5 juta, gaji fresh grade tiap bulan gitu. Nah, itu ada kali 3-4 tahun dan ya udah memang nggak bisa nabung gitu. Tapi pada saat itu ada tanggung jawab seperti itu untuk keluarga diselesaikan gitu. Diselesaikan dengan catatan ada percakapan antara Klau dengan orang tuanya, ya belak-belakan gitu ya. Aku nggak bisa lakukan ini selamanya. Aku mau nabung juga. Tolong hentikan. Jadi utang kartu kredit konsumtif ini, akhirnya kartu kreditnya digunting gitu sama papanya. Jadi ada juga kita harus berani gitu loh ngomong sama keluarga. Oke saya bayarin nggak apa-apa, tapi saya cuma mampu segini ya. Dan kalian jangan ngelunjak kayak gitu. Kira-kira gitulah. Cuman cara ngomongnya kan kalian pasti lebih tahu kan ke keluarga masing-masing. Kalau ngomong gitu ditampol nanti sama papanya. Terus dibilang Kosem yang ngajarin. Jangan gitu ya. Maksudnya cara ngomongnya kalian kelola sendiri masing-masing dalam keluarga. Sendiri lah ya. Iya, tapi harus ngomong gitu. Karena yang namanya masalah itu kadang-kadang
nggak selesai karena kita nggak berani ngomong gitu. Kita nggak enak sama orang tua, kita bayarin aja. Orang tua minta uang, kita kayak ATM tanpa tanpa habisnya gitu. Dengan setia tiap kali orang tua minta, papa butuh uang, mama butuh uang, keluar terus gitu. Ya nggak bisa gitu juga gitu. Kamu kan harus selamatkan diri kamu sendiri dulu. Kalau kita di pesawat, itu kan kalau tabung oksigen jatuh kan, yang dipakein kita dulu, baru kita pakein anak kecil yang di sebelah kita gitu kan. Instruksinya kan gitu. Sama, keuangan juga kalau kamu nyelamatin orang lain terus gitu ya, kamu sendiri kapan mau stabilnya tuh kapan? Karena balik lagi, kita nggak kerja selamanya loh gitu. Teman-teman yang dengerin ini mungkin usia 20-an masih semangat-semangatnya kerja. Aku umur 30-an tuh udah malas kerja. Itu mudah-mudahan gak ada orang kantor yang dengerin. Waduh. Kerja tuh nggak jadi prioritas utama lagi gitu. Kalau umur 20 kan kayaknya bangga bener pakai lanyard kantor, bikin kartu nama, ada namamu, ada logo kantor, pas visit klien, ini kartu nama saya, kan bangga kan. Iya, Sekarang iya. bodo amat. Aku pengennya kerja dari rumah kalau bisa tiap hari, terus bisa jemput anak, bisa main sama anak gitu, bisa punya jati diri yang lain di luar kantor gitu. Jadi percayalah teman-teman di usia 20-an yang saat ini mungkin kalian berapi-api, menggebu-gebu bekerja, api itu akan padam satu hari nanti. Dan you better have money when that fire dies out gitu. Karena kalau kalian nggak punya uang, nggak punya keuangan yang cukup, nggak punya uh, financial independence gitu ya. Berarti tidak bergantung pada siapa-siapa. Kalau kamu financial dependent sama kantor kamu, ya you'd better put the biggest smile on your face and work until the day you die gitu. Dengan semangatnya kalian sampai sekarang. Yang percayalah, usia 30-an, usia 40-an, semangat kalian udah beda dengan sekarang. Gitu. Jadi mendingan dari awal punya fondasi keuangan yang kuat, meskipun uangnya nggak kelihatan, sekarang ditabung kayak lucu-lucu doang gitu. Cuma bisa nabung 200.000, kapan mau mencapai 3M? Ya ditabung, nggak apa-apa, yang bibitnya dulu. Karena itu juga pertumbuhan keuangan itu kan eksponensial ya guys. Artinya nggak tiap tahun naik 7%, 7%, 7%. Nah itu mah kamu nggak dipromosi. Mungkin kamu kerjanya gitu-gitu aja gitu, nggak nyari sampingan, nggak nyari income dari luar gitu. Tapi eksponensial gitu. Di usia 20-an, naik dari income 5 juta ke 50 juta bisa. Uh, di industri teknologi itu banyak banget yang kayak gitu. Masih muda-muda, umur 27, 28, gajinya udah double digit, kepala 4, kepala 5 tuh banyak gitu. Jadi balik lagi kita, dan ya nggak harus gaji juga. Kalau teman-teman misalkan jualan apa nggak tahu, jualan Netflix Netflix premium online atau apa di Twitter kan banyak yang jualan Netflix atau apapun lah bisnis yang kamu bangun dan itu menguntungkan, ya good for you gitu. Memang dalam hidup, dalam berkarir ya you should be selfish, you should think for yourself first. Pikirin diri kamu sendiri dulu sebelum mikirin orang tua, kantor bahkan dan keluarga gitu. Kayak gitu sih. Jadi kita juga berangkat dari titik yang sama kayak teman-teman. Gaji fresh grade 5 juta. Um, ada beban sandwich generation. 10% gaji itu langsung hilang buat bayar kartu kredit orang tua. Tapi kita bisa kok sampai di titik ini hari ini gitu. Ya challenges-nya ada dan memang berproses teman-teman. Memang 11 tahun gitu. Tapi ya bisa gitu. Ujungnya ada kalau kita mau berproses. Justru jangan termakan dengan yang instan-instan, cepat cuan, cepat kaya, investasi yang menghasilkan apa tuh the moon, tiba-tiba berapa ratus persen dalam berapa bulan. Justru jangan tergiur yang seperti itu. Gitu. Namanya proses tuh semua orang lewati, nggak apa-apa. Kalau kamu nggak mau berproses sekarang, makan gengsi terus gitu kan. Gengsi dong, anak SCBD nggak pernah nongkrong di Senopati gitu. Ya kamu prosesnya mungkin nggak sekarang, prosesnya nanti. Gitu. Tapi yang Benar. namanya proses dalam hidup pasti terjadi. Gitu. Setuju. Wah, keren banget nih Kak Sam. Oke, nah aku pengen tanya nih Kak, setelah Kakak tahun ini, semoga ya amin, Amin. udah bebas finansial, nah Kak Sam pengen ngapain sih? Apa sih yang pengen dicapai? Oke, jadi bebas finansial ini sebenarnya lebih ke apa ya? Memberikan kita kebebasan untuk work itu becomes optional. Kerja itu jadi ya boleh-boleh enggak gitu. Jadi sebenarnya apakah pengen berhenti kerja 100%? Enggak. Kita masih muda, kita masih able-bodied dua-duanya, dan masih ada banyak kegiatan gitu yang bisa kita kerjain. Jadi aku pun sekarang di kantor yang sekarang happy gitu ya. By the way kantor aku lagi buka lowongan magang kalau ada teman-teman yang mau Temen aku ada tuh sekalian magang di sekalian sana. promote. Kenapa? Temen aku ada tuh Kak magang di Ada, sana. ada di sana. Ada. Iya. Kalau teman-teman mau magang boleh kepo-kepoin Instagram kantor aku. Udah buka magang kampus Merdeka. Nah, aku suka kebetulan kantor yang sekarang. Teman-temannya enak, terus industrinya juga lagi growing.
dan company-nya cukup stabil. Jadi kayaknya aku pun nggak ada rencana untuk resign atau kemana-mana gitu setelah mencapai bebas finansial pun gitu. Tapi bayangkan teman-teman ada di tempat yang teman-teman nggak suka, bosnya nggak enak gitu. Dengan kita punya bebas finansial, kita bisa nentuin sendiri arah hidup kita mau kemana gitu. Kita sempat pikir kita pindah aja ya, kita pindah dari Indonesia ke luar negeri, ke Jepang misalkan. Aku sama istri sama-sama kuliah di Jepang, jadi kita tahu gitu kurang lebih biaya hidup di sana, cara hidup orang-orang di sana kita tahu gitu. Kita pernah hidup di sana, aku 4 tahun, dia 2 tahun. Um, Pernah kepikir, terus kan di Jepang pemerintahnya banyak jualin itu kan, Akiya rumah-rumah kosong di Jepang dijual murah, Benar-benar. 600 juta, 1 M, itu udah bisa dapat rumah 200 meter, 300 meter. Memang rumah bonyok ya, mesti diberesin, mesti direnov gitu. Tapi sempat kepikiran apa pindah ya gitu. Itu juga sempat kepikir, terus mungkin um, ya nggak tahu apa full time jadi content creator gitu, ngerjain YouTube, ngerjain Instagram lebih intens lagi. Sekarang kan part time kan, sambil ngantor gitu ya. Istriku full time sekarang di manajemen, manajemen kita berdua doang sih, timnya cuma berdua. Ngurusin ngurusin admin, ngurusin script konten, bantuin kalau syuting segala macem. Nah mungkin juga nanti kalau misalkan udah benar-benar malas ngantor, pengen punya kantor sendiri ya bisa juga retire ke situ gitu untuk kerjain si konten kita gitu. Kayak gitu sih. Dan ya seperti ini, sharing-sharing seperti ini sih yang aku seneng banget. Makanya waktu Growth Space ngajak untuk sharing financial independence wah pas banget gitu. Karena aku merasa uh, aku nggak boleh sendirian tahu ilmu ini gitu. Aku nggak boleh uh, simpen ini buat sendiri. Teman-teman harus juga tahu, apalagi teman-teman karyawan yang kita sering merasa kita tuh nomor 2 ya dibandingkan dibandingkan mereka yang punya bisnis, dibandingkan Benar. yang anak bos gitu, anak sultan. Ya nggak apa-apa, karyawan juga bisa kok bebas finansial gitu. Kalau kita kelola uang kita dengan benar, kalau kita mau pelan-pelan berproses gitu yang tadi aku bilang berproses, budgeting, nabung, belajar investasi, increase income, bisa juga nyampe gitu, bisa juga nyampe bebas finansial. Cuman kita nggak tahu kita dibutakan sih ya, dibutakan sama yang menyilaukan ini gitu. Wah gadget baru, wah baju baru, wah apa. Padahal ya sebenarnya itu kan uh, apa namanya Boundary. uang yang kita belikan untuk Benar. membeli lifestyle gitu, bukan uang yang kita habiskan untuk ini uang saya simpan nih, saya suruh uang ini bekerja lagi untuk kita, kan enggak gitu, kita sedang membayar merek baju gitu kan, untuk ya udah menguntungkan bisnis dia gitu. Tapi kalau kita bisa jadi owner perusahaan misalkan dengan membeli saham gitu, atau kalian punya investasi di bisnis siapa gitu menghasilkan uang lagi gitu, itu kan lebih ya jadinya untuk diri kalian sendiri kan uangnya gitu, kalian bisa nikmati keuntungannya gitu. Jadi dan itu bisa dilakukan semua orang, karyawan pun bisa lakukan, pebisnis bisa lakukan, freelancer bisa lakukan, semua orang bisa lakukan. Ini cuma matematika doang gitu, cuma matematika doang. Si 4% rule itu, angka yang kalian udah kali 300 itu berapa M itu cuma matematika. Kalau dikumpulin, kalian sabar ngumpulin pasti terkumpul. Yang susah itu psikologinya kan, yang susah itu kita gimana Setuju. konsisten, gimana kita tetap budgeting. Makanya kita perlu komunitas kayak gini gitu, kita perlu forum kayak gini dimana kita bisa ngobrol dan bisa saling nguatin dalam perjalanan menuju fire gitu. Kalau kosen bisa di usia 35, ya mungkin kamu nggak harus usia 35, kamu usia 40, atau mungkin bahkan bisa lebih cepat. Di sini ada yang kenaikan gajinya jauh lebih cepat dari aku, bisa juga, nggak apa-apa juga gitu. Maksudnya yang penting kita nguatin, yang penting kita saling tahu bahwa di luar sana ada loh orang-orang yang juga lagi jalanin hidup ini kayak kita, dan kita lagi berproses mencapai fire sama-sama. um, dan karyawan juga bisa gitu. Aku mau teman-teman jadi karyawan yang empower, bukan karyawan yang ngikutin apa kata kantor. Oh ya udah terserah kantor mau kirim saya kemana segala macam. Hey, take control gitu, take control of your career. Kalau kamu berkualitas, kalau kamu eh, kalau karya kamu harum, wanginya harum gitu, orang bisa cium wangi harum karya kamu, kamu pasti dicari di mana-mana gitu. Ayo kita jadi karyawan berkualitas dan bertanggung jawab sama keuangan kita supaya bisa bebas finansial tadi. Oke, banget. Jadi Kak Samuel udah ada free time nih, udah bisa bebas finansial, pengen ngejar impian lah, ngejar passion, terutama ngabisin waktu dengan keluarga juga ya Kak Sam. Yes, yes, Oke. betul. Nah, buat teman-teman nih yang pengen juga ngejar passion dan impian, siapa sih yang nggak pengen, dan emang berencana nih pensiun dini biar bisa, ngerjain project yang dikerjain, bisa spend
keluarga. Nah, ini caranya dengan menambah pendapatan pasti. Tadi ada feedback ya. Nah, hal ini bisa dicapai dengan menambah pendapatan seperti freelance, naik gaji, switching career, jadi entrepreneur, ataupun self-employed. Nah, cara itu kalian bisa pelajari banget di webinar Begin Your Entrepreneur Journey yang ada di atas nih, silakan di-scroll ke atas, ada bannernya, tinggal diklik aja, terus langsung daftar. Dan yang ngajar pun udah expert, ada Kak Uma Abzari yang merupakan seorang entrepreneur dan founder Amazara. Lalu juga ada Kak Alia Natasha yang merupakan seorang entrepreneur juga dan juga certified financial planner. Nah, di webinar ini selain untuk menambah pendapatan, mendapat sustainable income, kalian juga bisa mempelajari skill entrepreneurship yang pastinya berguna banget karena semua orang ya sebenarnya seorang entrepreneur yang sambil take control of your income, take control of your career juga. Dan pastinya berguna banget webinar ini, jadi kalian jangan sampai ketinggalan live-nya, bisa langsung aja daftar dan dengan klik banner di atas. Oke, nah ini udah hampir 1 jam ya Kak Samuel kita Seru ya. sharing-sharing. Nah mungkin last question mungkin ya Kak. Pengen tanya nih, apakah Kak Sam ada pesan gitu yang ingin disampaikan buat audiens yang juga pengen bebas finansial? Iya, itu tadi sih. Jadi FIRE, frugal living ini bukan jargon ajaib gitu yang aku lontarkan supaya teman-teman beli sesuatu yang aku jual gitu, atau ada produknya Kosem yang harus teman-teman miliki. Enggak, sama sekali enggak. Beli buku aku gitu, enggak. Ini adalah matematika sederhana yang dampaknya luar biasa, yang kalau teman-teman fokus ke sini ya teman-teman sedang membeli kebebasan teman-teman gitu kan. Kita sering mungkin ngeluh soal bos, ngeluh soal kerjaan, ya daripada ngeluh terus, kalian coba menabung, berinvestasi untuk financial independence kalian gitu. Dan semua orang bisa gitu, karena ini cuma matematika, artinya semua orang bisa. Tinggal menyesuaikan angkanya. Kalau misalkan financial independence number-nya terlalu besar, mungkin bisa disesuaikan pengeluaran kamu tiap bulan dikecilin lagi, atau kapan mau pensiun ya dimundurkan. Kalau ngejarnya 30 nggak keburu, 40 juga masih bisa gitu. Nah, ini sebenarnya angka yang kita bisa pegang untuk angka kebebasan kita nih gitu. Angka kebebasan kita berapa, dan kita bisa stay responsible dalam karir, dalam menabung, dalam berinvestasi untuk bisa mencapai angka financial independence tersebut. Jadi semua orang bisa, dimanapun posisi kalian, berapapun umur kalian saat ini, mulai menghitung, mulai planning, dan kita capai financial independence kita sama-sama gitu. Thank you Growthways yang udah ngundang hari ini. Kalau mau tahu lebih lanjut info-info soal frugal living, soal gaya hidup aku dan istri, paling banyak sih di YouTube. Jadi teman-teman bisa cari Samuel dan Claudia di YouTube, atau di Instagram juga bisa cari Samuel Ray. Itu bisa kita lanjutin conversation di sana. Thank you. Wah, mantap banget Kak Sam. Thank you juga nih buat teman-teman yang udah hadir. Dan of course, thank you banget Kak Sam yang udah menyempatkan waktunya di waktu yang sibuk ini, sharing sama audiens di sini. Oke, nah mungkin Twitter Space hari ini sampai di sini aja. Bisa pantengin terus Growth Space buat sharing-sharing yang tentunya berguna juga ke depannya. And thank you so much all and good night and bye-bye. Bye, thank you. Bye.